Bab 4126 tiba di surga Kaisar Iblis. Pada saat ini, Zhu Taibai tidak percaya diri dan diliputi keputusasaan. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah serangan Xuanyuan Linglong dan Lu Bengxia, dan terbunuh di tempat dalam 3 gerakan. Sejauh ini, semua master sekte dari 3 sekte besar telah meninggal. Yuan Shen telah menjadi 3 pil Yuan ilahi dalam botol pemurnian iblis, dan ada juga 3 cincin penyimpanan lagi di tangan. Ye Bufan sangat bersemangat. Sebelum meninggalkan kota Tiansheng, dia sudah membuat rencana ini dan ingin menggali jebakan dan menunggu ikan besar mengambil umpan. Sekarang sepertinya hasilnya melebihi ekspektasi sebelumnya. Saya menangkap bukan hanya 1 ikan besar, tapi 3 ikan. Pertempuran telah usai dan dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia menarik formasi abadi absolut api guntur dan memimpin semua orang untuk segera melarikan diri ke kejauhan. Ada keributan besar, dan ketiga pemimpin sekte meninggal di sini. Mungkin yang lain akan tiba saat ini, lebih baik menjauh. Sekitar 2 jam kemudian, Jiutian berhenti di depan sebuah puncak gunung yang sangat besar. Ye Bufan memimpin semua orang untuk menggali gua, memasang lebih dari selusin batasan isolasi, dan kemudian memasuki istana Raja Naga. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat cemas sekarang. Dia telah merampok kepala 3 sekte besar, dan sudah waktunya untuk memeriksa hasil rampasannya. Setelah memecahkan tanda kesadaran pada cincin penyimpanan, benda mirip gunung tiba-tiba muncul di langit di atas pulau Raja Naga, dan untuk beberapa saat aura peri memenuhi udara di mana-mana. Mata semua orang yang menonton terbelalak. Panen kali ini juga terlalu besar. Ketiga cincin itu berisi lebih dari 10 miliar kristal abadi bermutu tinggi, yang menumpuk seperti bukit. Obat mujarab lainnya, rumput peri, bahan pemurnian senjata, juga tersedia. Ye Bufan sedikit mengernyit, jelas tidak puas. Tidak mungkin, ekspektasi sebelumnya terlalu tinggi. Para perampok adalah kepala dari 3 sekte besar, dan diharapkan mereka akan menghasilkan banyak uang. Dalam hatinya, yang paling dia harapkan adalah menemukan harta karun spiritual kekacauan lainnya, tetapi setelah melihatnya dalam waktu lama, ada banyak senjata, tetapi tidak ada aura kekacauan sama sekali. Xiao Zhu Taibai dan Kou Hong mengobrol, kenapa kedua orang malang ini bahkan tidak memiliki harta karun spiritual kekacauan. Mereka juga adalah master sekte dari 5 sekte besar. Lihatlah Nisakong, setidaknya dia memiliki 8 tiang kuali Hunyuan. Jika Zuzu bahkan jika Taibai dan Kou Hongqiao masih hidup, dia mungkin akan sangat marah dengan gagasannya sehingga dia akan memuntahkan 3 liter darah. Menurut Anda, apa harta karun spiritual kekacauan itu? Sawi putih. Adakah yang bisa mendapatkannya dengan mudah? Selama bertahun-tahun, Kaisar Suci kelas 5 telah muncul satu demi satu, tetapi hanya ada beberapa harta karun spiritual kekacauan yang sebenarnya. Nisakong juga memperoleh kuali baji Hunyuan secara kebetulan, dan karena itu telah menjadi kartu truf penyelamat nyawa selama bertahun-tahun, dia tidak berani menunjukkannya dengan mudah kepada orang lain. Ye Bufan sangat beruntung mendapatkannya. Tidak ada harta karun spiritual kekacauan, jadi dia mulai menghitung harta lainnya. Kemudian, dengan takjub, dia menemukan bahwa pil yang dia berikan kepada Kou Hong Liao dan Zhu Taibai tidak berguna, dan mereka membawanya kembali dalam keadaan utuh. Ini lumayan. Dikun dan Dihua dan keduanya bagus untuk meningkatkan kekuatan. Selain itu, 1 dari 4 pil suci Zhu Taibai telah digunakan, dan tersisa 3, yang dapat digunakan oleh orang lain di masa mendatang. Setelah menghitung, Ye Bufan menyatukan 3 pil Senyuan dan pil penambah kekuatan lainnya, lalu duduk di atas tumpukan kristal abadi bermutu tinggi. Sekarang ketika pergi ke Demon Emperor Heaven, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan Anda. Selama ada peluang, Anda harus memanfaatkannya. Kemudian dia memasukkan 3 pil Senyuan dan pil Kaisar Kun lainnya serta pil Kaisar Hua ke dalam mulutnya, dan mulai menjalankan seni abadi kekacauan dengan gila-gilaan untuk menyerapnya. Promosi terakhir mengandalkan Chaos Vitality. Meskipun saya sekarang memiliki banyak sumber daya, saya tidak tahu apakah saya bisa naik ke level lain. Fakta telah membuktikan bahwa energi spiritual abadi yang disediakan oleh ramuan ini saja tidak cukup. Setelah semua pemurnian selesai, masih ada sedikit kekurangan untuk menembus tahap tengah Kaisar Abadi.
Kemudian Ye Bufan mulai menyerap kristal abadi bermutu tinggi dengan gila-gilaan. Setelah 3 jam, kristal abadi bermutu tinggi seperti gunung terserap seluruhnya. Kultivasinya akhirnya berhasil menembus titik kritis dan memasuki tahap tengah kaisar abadi. Akhirnya berhasil. Ye Bufan menghela nafas panjang. Nafsu untuk teknik kekacauan abadi ini agak terlalu besar. Meski harganya tidak sedikit, namun manfaat yang didapat juga luar biasa menakjubkan. Kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah memasuki tahap tengah kaisar abadi, dia sebenarnya dapat mengendalikan 4 elemen sekaligus. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini sudah setara dengan kaisar suci kelas 4. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Bufan mengangguk puas. 3 master sekte datang untuk banyak membantunya kali ini, jika tidak, dia tidak akan mendapatkan terobosan secepat itu. Dengan peningkatan kekuatannya, dia memimpin semua orang meninggalkan istana Raja Naga, menginjakkan kaki di 9 surga, dan berlari menuju surga Kaisar Iblis. Area alam surga atas sangat luas. Setelah terbang selama 10 hari tanpa istirahat, saya akhirnya sampai di dekat surga Kaisar Iblis. Ye Bufan berhenti jauh dan menahannya selama 9 hari. Dia di sini untuk menyelamatkan orang kali ini, jadi dia harus merahasiakannya, sebaiknya tidak ketahuan oleh klan naga. Bagaimanapun, Xiao Yezi sekarang berada di tangan pihak lain, dan dia menggunakan senjatanya sendiri untuk menghindari bahaya. Begitu pihak lain mengetahuinya, akan merepotkan untuk melakukan banyak hal. Jadi cara terbaik adalah menyembunyikan identitas Anda, diam-diam masuk ke surga Kaisar Iblis, lalu mencari peluang untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu. Toh masih ada waktu setengah bulan hingga Januari, jadi masih banyak waktu. Dia membuat rencana dengan semua orang untuk menjaga Lu Bengxia dan Xuan Yuan Linglong di sisinya. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah yang terkuat sekarang dan merupakan jaminan kekuatan. Selain itu, dia membawa Ye Tian bersamanya. Atribut gelap membuatnya lebih mudah untuk melakukan sesuatu dan menyembunyikan identitas beberapa orang. Tentu saja, penampilan keempat orang itu masih harus berubah, dan mereka berubah total di bawah teknik penyamaran Ye Bufan. Lu Bengxia dan Xuan Yuan Linglong menutupi penampilan mereka yang tiada taraf dan terlihat biasa saja, tidak lagi mempesona seperti sebelumnya. Ye Bufan berubah menjadi seorang sarjana, tidak lagi setampan dulu, tapi terlihat lebih anggun. Ye Tianze memasang tampang galak, tidak marah tetapi mengintimidasi, yang sangat cocok dengan aura dinginnya. Tentu saja, kekuatannya harus disembunyikan. Keempat orang itu menunjukkan budidaya Dewa Abadi pada tahap awal. Setelah melakukan semua ini dan mengirim semua orang kembali ke Istana Raja Naga, Ye Bufan berangkat lagi dengan beberapa orang. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di persimpangan antara umat manusia dan Kaisar Iblis Tian. Awalnya aku mengira tempat ini akan sangat terpencil, tapi aku tidak menyangka restoran yang sangat ramai akan muncul di hadapanku. Merupakan bangunan bambu 2 lantai yang terlihat sangat sederhana bahkan tidak memiliki jendela. Tapi di dalamnya penuh dengan tamu, dengan hampir 100 orang berbicara, minum, dan mengobrol. Ada papan kayu agak compang camping tergantung di pintu, dengan 3 karakter besar tertulis miring di atasnya, Gedung Xianxi. Melihat keempat orang itu mendekat, seorang pria muda dengan ketampanan menyambut mereka dengan hangat. 4 tamu silakan masuk. Ye Bufan naik ke lantai 2, menemukan tempat duduk dekat jendela dan duduk, dan memesan makanan dan anggur terbaik untuk disajikan. Segera meja itu dipenuhi dengan daging, termasuk daging peri dan monster-monster. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan 10 kristal abadi bermutu tinggi terbang ke arah anak laki-laki itu. Jawab aku beberapa pertanyaan, ini semua milikmu. Anak laki-laki itu tiba-tiba tersenyum dan memasukkan kristal abadi ke dalam sakunya. Apa ada yang punya Pak? Tanyakan saja, saya akan menjawab sejujurnya. Bab 4127 Tim Pemburu Naga. Ye Bufan bertanya, tempat ini sepi, mengapa ada begitu banyak orang di restoran Anda? Petik 2. Apakah Anda tidak tahu, Guru? Lebih jauh lagi adalah surga Kaisar Iblis, wilayah monster abadi. Kristal abadi dan dijelaskan dengan sangat jelas. Ada 2 jenis tamu yang datang ke tempatku. Yang pertama adalah mereka yang bersiap memasuki surga Kaisar Iblis,
dan yang lainnya adalah mereka yang telah kembali dari surga Kaisar Iblis. Beberapa adalah murid sekte besar yang pergi untuk membunuh monster-monster untuk mengalami sendiri, dan yang lainnya adalah pemburu. Pasukan naga. Ye Bufan sedikit terkejut, apa itu pasukan pemburu naga? Anak laki-laki itu berkata, itu adalah pemburu hadiah yang memburu monster peri berbahaya untuk bertarung sendirian. Biasanya, beberapa orang membentuk satu tim. Kaisar Iblis memburu binatang iblis abadi untuk mendapatkan ramuan batin. Dia merendahkan suaranya lagi dengan ekspresi bercanda di wajahnya, kedengarannya menyenangkan memanggilnya pemburu naga tim, tapi sebenarnya itu hanya membuat namaku semakin mendominasi. Aku belum pernah melihat tim pemburu naga benar-benar bertemu dengan naga, mungkin, tapi mereka tidak akan pernah kembali. Secara umum, tim yang bisa berburu monster level tinggi sangat jarang, dan kebanyakan dari mereka hanya membunuh beberapa monster peri tingkat rendah. Oh, Ye Bufan mengangguk. Identitas ini sangat cocok untuknya. Dia berpakaian seperti tim pemburu naga dan mendekat perlahan, sehingga tidak mudah mengingatkan klan naga. Anak laki-laki itu menambahkan, orang-orang dari tim pemburu naga paling sering datang ke tempat kami. Begitu mereka datang, mereka dapat menjual mayat binatang abadi yang tidak berguna dan informasinya ke restoran, mendapatkan beberapa kristal abadi, dan juga membeli beberapa informasi. Ye Bufan agak terkejut, membeli informasi. Apa maksudmu? Sederhana sekali. Misalnya, jika kamu memasuki surga Raja Iblis dan membunuh monster peri tingkat 10, kamu pasti akan mendapatkan banyak informasi berguna selama ini misalnya. Gunung tertentu monster peri level apa yang ada di sana, jenis rumput peri apa yang bisa dipetik, ini bisa dijual ke restoran kita, dan kemudian kita bisa mendapatkan beberapa kristal peri. Dari mereka membunuh monster peri dengan cepat yang sering datang kepada kita untuk membeli informasi. Ini jauh lebih efisien daripada berkeliaran sendirian, dan ini sangat aman. Binatang peri tingkat 9, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Restoranmu sangat pandai dalam berbisnis. Ye Bufan mengangguk. Pemilik restoran ini benar-benar memiliki kecerdasan bisnis. Dia sangat terbelakang dalam bisnis. Antarmukanya benar-benar membuat uang dengan memanfaatkan kesenjangan informasi. Kemudian dia menanyakan beberapa pertanyaan sederhana, meminta peta sederhana surga Kaisar Iblis, dan melambaikan tangannya untuk membiarkan anak itu mundur. Saat ini, ada keributan di restoran, dan semua orang melihat ke arah pintu masuk. Seorang wanita jangkung masuk. Alasan mengapa dia menarik begitu banyak perhatian adalah karena dia sangat cantik. Yang paling penting adalah dia memiliki sosok yang sangat seksi. Dia mengenakan jubah merah dan pita hitam di pinggangnya, yang membuat dadanya yang sudah cukup besar terlihat semakin menonjol. Sebagian besar orang di restoran itu adalah anggota tim pemburu naga, dan mereka menjalani kehidupan menjilati darah dengan ujung pisau setiap hari. Ketika mereka melihat wanita seperti itu, darah mereka langsung mendidih, dan jeritan serta siulan tidak bisa didengar. Karena naluri seorang pria, Ye Bufan pun melirik lagi ke dada wanita itu dan tanpa sadar membandingkannya dengan sosok Helena dan Sen Kyun. Tetapi pada saat ini, ada sensasi kesemutan di pinggang, dan tangan kecil Suan Yuan Linglong mencubitnya dengan kuat. Saudaraku Ye, apakah kalian semua pria menyukai wanita dengan sosok seperti ini? Ye Bufan tersenyum canggung, itu, bukan. Perasaan seorang pria terhadap wanita bertubuh besar tidak dapat dijelaskan dengan jelas kepada seorang wanita. Suara Suan Yuan Linglong sedikit kesal, kalau begitu, kamu menyusun kembali tubuh untuk orang lain, mengapa kamu tidak membuatnya menjadi sosok seperti ini? Ini, Ye Bufan tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Sejujurnya, Suan Yuan Linglong memiliki sosok yang baik. Meski payudaranya tidak terlalu berlebihan, namun dadanya juga tidak rata. Secara keseluruhan, ia memancarkan kecantikan yang proporsional. Yang paling penting adalah gambaran yang diberikan Suan Yuan Zantian padanya saat itu adalah seperti ini. Apa yang akan dipikirkan lelaki tua itu tentang dirinya jika dia memodifikasinya secara pribadi untuk menciptakan sosok yang seksi? Bagaimana nih? Fang Hua memandang dirinya sendiri, dan bagaimana wanita di sekitarnya memandang dirinya sendiri. Saat dia tidak tahu harus menjawab apa,
sesuatu terjadi di pintu. Gadis kecil, datang dan minum bersamaku. Seorang pria botak tidak bisa mengendalikan kegelisahan batinnya setelah melihat wanita berbaju merah, dan mengulurkan tangan untuk meraih dadanya. Sebagian besar orang yang telah berjalan di sekitar umat manusia dan surga Kaisar Iblis sepanjang tahun tidak memiliki hukum, dan semuanya bergantung pada kekuatan mereka. Budidaya pria botak ini tidak lemah dan dia telah mencapai puncak penguasa abadi, jadi dia bertindak tidak bermoral. Orang lain melihat pemandangan ini dan tidak menghentikannya. Tempat ini selalu didominasi oleh yang lemah dan yang kuat, dan dibutuhkan kekuatan bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Pria botak itu menatap payudara wanita itu, matanya bersinar, dan senyuman cabul di bibirnya. Melihat tangan besar itu semakin mendekat, tiba-tiba kilatan cahaya melintas di depan matanya, lalu alisnya sakit, dan sebilah pedang langsung menusuk kepalanya. Jika kamu ingin makan tahu ibuku, kamu harus memiliki kemampuan. Suara wanita itu dingin, dan dia menendang mayat itu dengan tendangan, lalu pedang peri di tangannya bersinar lagi, memotong jiwa pria botak itu menjadi bagian-bagian. Dia sangat terlatih, cepat dalam menyerang, kejam dan bengis, dan langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Wanita itu memegang pedang peri di tangannya dan memandang ke seberang restoran. Sun Wan sayang, apakah kalian semua ingin tidur denganku? Oke, aku akan memberimu kesempatan. Semua orang gempar. Kata-kata ini di luar dugaan semua orang, dan beberapa pria siap untuk bergerak. Kali ini, Gong Sun Wan melanjutkan, tapi saya punya syarat. Tidak peduli siapa yang bisa melakukannya, saya miliknya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Apa syaratnya? 7 kali dalam semalam. Berapa kali tidak menjadi masalah. Premisnya adalah Anda harus memberikan apa yang saya inginkan. Gong Sun Wan berkata, saya ingin bola naga. Petik 2 tanda tanya petik 2. Setelah mendengar kondisinya, restoran itu kembali meledak. Sebagian besar orang yang hadir adalah pemburu hadiah, dan ada juga beberapa murid sekte besar yang sering datang ke surga Kaisar Iblis untuk berlatih, dan tidak asing dengan berburu monster. Ramuan batin dari monster abadi tingkat 10 bukanlah apa-apa. Banyak orang dapat menerima ramuan dalam dari tingkat ke-11. Bahkan monster abadi tingkat 12 telah diburu oleh beberapa orang, tetapi Dragon Ball membuat bingung semua orang. Meskipun orang-orang ini menyebut diri mereka tim pemburu naga, hanya sedikit orang yang benar-benar berani mengambil tindakan melawan para naga. Jika ingin mendapatkan bola naga, Anda harus membunuh naga asli. Ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga kemampuannya. Klan naga adalah yang terkuat di antara Raja Iblis, Iblis Surgawi, dan binatang, dan mereka tidak bisa diburu begitu saja. Melihat reaksi semua orang, kilasan ejekan melintas di wajah cantik Gong Sun Wan. Kenapa? Bola naga bisa membuatmu takut seperti ini? Tanda tanya. Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini, apakah kamu masih bisa dianggap laki-laki? Jika kamu masih ingin tidur denganku, silakan bermimpi. Sesaat, suara dingin terdengar. Bukankah itu hanya untuk memasuki surga Raja Iblis untuk berburu naga? Jika ada sesuatu yang istimewa tentang itu, aku akan pergi. Bab 4128 Serigala Setan Es dan Api. Semua orang melihat bersama dan melihat seorang pria kulit hitam jangkung berjalan keluar dengan ekspresi kusam, tapi memancarkan aura yang ganas. Yang paling penting adalah dia memancarkan aura gelap ke seluruh tubuhnya. Dia adalah hantu gelap abadi, dan auranya begitu kuat sehingga dia adalah orang yang kuat di level Kaisar Abadi. Aku, Hajar Aswad, akan memasuki surga Raja Iblis bersamamu. Jangan lupakan janji yang kamu buat sebelumnya. Peri hantu gelap bernama Hajar Aswad tidak banyak bicara dan tetap diam setelah berbicara. Aku menyukai wanita ini. Suara lain terdengar saat ini, tapi 3 orang yang berdiri. Ini tim pembunuh naga. Orang-orang di sekitar mereka membuat keributan. Ternyata ketiga orang ini adalah tim pemburu naga, dan mereka menamakan diri mereka pembunuh naga. Mereka sangat kuat, dan setiap orang memiliki tingkat budidaya Kaisar Abadi atau lebih tinggi. Mereka memiliki reputasi yang baik di sekitar Fang Yuan dan dikenal sebagai tim pemburu naga nomor 1. Jika ada yang berani mengambil tindakan melawan klan naga,
mereka harus menjadi yang paling berkualitas. Pemimpin ketiga pria itu bernama Gui Xiong, dan kata-kata tadi keluar dari mulutnya. Di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya kurus bernama Luan Wei, dan di sebelah kanan adalah seorang pria tinggi berjanggut bernama Yuchiba. Mata Gui Xiong memandang sekeliling Gong Sun Wan dengan tidak hati-hati. Aku menyukaimu sebagai seorang wanita, dan tidak ada yang bisa membawanya pergi. Dan sebagai tim pemburu naga pertama, jika kamu tidak benar-benar membunuh seekor naga, keluarkan naga itu, manik-manik naga, aku minta maaf atas nama pembunuh naga kami. Ini bukan basa-basi, kuharap kamu bisa melakukan itu. Gong Sun Wan berkata tanpa sopan santun, dan kemudian memandang orang lain di restoran, siapa lagi yang bisa melakukan hal menyenangkan seperti itu? Tanda tanya. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda tampan berjubah putih datang, memegang dan tampak bangga. Ling Qiao Zong Qiying telah melihat peri itu. Pemuda itu menangkupkan tangannya ke arah Gong Sun Wan, terlihat sangat anggun. Saya mengagumi keindahan peri dan bersedia membunuh naga demi peri. Dia adalah murid inti dari Sekte Ling Qiao. Dia telah lama melatih kekuatan mendiang Kaisar Abadi di luar dan baru saja akan melakukannya untuk memasuki surga Kaisar Iblis. Mata Gong Sun Wan menyapu orang-orang di depannya, lalu mengangguk. Ayo, kita berangkat. Beberapa orang berkata dan hendak keluar dari restoran, ketika orang lain berdiri di belakang mereka. Tunggu sebentar. Hitung aku ikut. Ye Bufan lah yang berbicara, dan dia bergegas bersama beberapa orang. Meskipun Gong Sun Wan sangat cantik, dia tidak terlalu menarik baginya. Alasan mengapa saya ingin bergabung dengan tim ini adalah karena menurut saya ini adalah kesempatan bagus untuk segera lebih dekat ke wilayah naga tanpa menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Namun begitu dia bergabung, semua orang yang hadir kembali ribut. Apakah orang ini terobsesi dengan nafsu? Tidak peduli seberapa kuat dia, seorang tuan abadi kecil berani mengaku membunuh seekor naga. Petik 2. Itu terlalu sombong. Bahkan kekuatannya tidak cukup untuk memenuhi gigi klan naga. Pada tahap awal Dewa Abadi, aku tertawa sampai mati. Aku khawatir klan naga bisa membunuhnya hanya dengan satu bersin. Petik 2. Ye Bufan mengabaikan tawa mengejek di sekitarnya dan menatap Gong Sun Wan dengan tatapan obsesi. Ying mendengus dingin, wah, jika kamu tidak buang air kecil dan menjaga dirimu sendiri, kualifikasi apa yang dimiliki makhluk abadi kecil ini dengan kita? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, karena terpesona. Dia memandang Gong Sun Wan dan berkata, peri, bawalah aku bersamamu. Mungkin aku akan cukup beruntung untuk mendapatkan Dragon Ball. Maka kamu harus menepati janjimu dan menjadi wanitaku, tidak peduli siapa kamu. Dengan kekuatan seperti itu dan tanpa syarat lain, selama aku bisa mendapatkan Dragon Ball, aku akan menikahimu, kata Gong Sun Wan dan berjalan keluar restoran, diikuti oleh yang lain. Namun, selain orang-orang ini, tidak ada orang lain yang bergabung. Meskipun Gong Sun Wan tidak menetapkan syarat lain, orang-orang ini tetap mengenal dirinya sendiri. Terlepas dari apakah Anda memiliki kemampuan untuk berburu naga sungguhan, meskipun Anda benar-benar berhasil, Anda mungkin akan menghadapi balas dendam tanpa akhir dari klan naga. Meskipun ini adalah wanita yang didambakan oleh banyak orang, dia harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Gong Sun Wan dan yang lainnya membentuk tim pembunuh naga dan melangkah ke surga Kaisar Iblis. Dia berjalan di depan, ditemani oleh Hei Si dan yang lainnya. Sebagai perbandingan, momentum 4 Ye Bufan yang mengikuti di belakang jauh lebih lemah. Dan dia tidak melihat apapun, dia hanya menatap punggung Gong Sun Wan yang mempesona, menelan seteguk air liur dari waktu ke waktu, terlihat persis seperti kakak babi. Setelah melihatnya, Ying menggelengkan kepalanya, ada banyak jenis orang. Orang ini hanyalah reinkarnasi dari Zhu Baji. Pernahkah Anda melihat seorang wanita? Gui Xiong berkata di sebelahnya, Tuan Ce, ini tidak mengherankan. Kamu belum melakukannya. Melihat dua wanita di sebelahnya, penampilan mereka terlalu biasa, dan aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan peri Gong Sun. Mereka juga orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi, tapi dia tidak peduli dengan Ying. Berani sedikit pun menghina,
lagi pula, latar belakangnya ada di sana, murid inti dari Sekte Lingqiao, salah satu dari 5 besar sekte di domain Sang Tian. Ying menggelengkan kepalanya dengan arogan, bergaul dengan orang-orang seperti itu benar-benar menurunkan status kita. Gui Xiong berkata sambil tersenyum, Tuan Ce, jangan menganggapnya terlalu serius, saya khawatir tidak akan lama lagi dia akan melakukannya. Berubah menjadi kotoran monster peri. Jarak antara kedua orang itu menjadi lebih dekat saat mereka berbicara, dan 2 anggota tim pembunuh naga lainnya, Luan Wei dan Yu Qiba, juga bertukar kata satu sama lain dari waktu ke waktu. Gong Sun Wan terus berjalan di depan, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dan Hajar Aswad mengikutinya, selalu diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Demon Emperor Heaven sebelumnya dibagi menjadi 3 wilayah inti, yaitu wilayah naga tempat klan naga berada, wilayah kilin tempat kilin berada, dan wilayah Tianhu tempat klan Tianhu berada. Tentu saja, cakupan Demon Emperor Heaven sangat besar, dan 3 area inti hanya menempati sebagian kecil. Area lainnya adalah area di mana monster peri biasa bergerak. Sekelompok orang terus masuk lebih dalam dan dengan cepat mendekati wilayah naga. Ada 10 orang dalam kelompok itu. Kecuali Ye Bufan, yang memiliki kultivasi tersembunyi, yang lainnya semuanya berada di atas level Kaisar Abadi. Pada awalnya, karena pengaruh aura semua orang, monster peri tingkat rendah biasa tidak berani mendekat, dan perjalanan berjalan sangat lancar. Suatu hari kemudian, jauh di dalam hati Kaisar Iblis Tian, situasinya agak berubah. Beberapa lolongan serigala yang melengking terdengar berturut-turut, lalu bayangan hitam muncul, dan lebih dari selusin serigala raksasa yang tinggi mengepung semua orang. Monster peri puncak tingkat ke-11, serigala iblis es dan api. Berbeda dengan serigala lapar biasa, ia memiliki 2 kepala, 1 merah dan 1 putih, masing-masing mengeluarkan nafas dingin dan panas. Di saat yang sama, ukurannya juga sangat besar, ratusan kali lebih besar dari gajah di bumi. Meskipun merupakan monster peri tingkat ke-11 sejauh yang mereka bisa ketika mereka bertemu dengan mereka. Justru karena inilah dia tidak takut dengan aura yang memancar dari semua orang. Bagaimanapun, monster peri adalah monster peri. Dia hanya bisa secara samar-samar merasakan bahwa setiap orang kuat, tapi dia tidak bisa membedakan level ras manusia yang kuat. Meski dikepung, semua orang tenang dan tidak menunjukkan kepanikan. Ying melirik Ye Bufan di sebelahnya dengan nada mengejek, "Nak, bukankah kamu mengikutiku untuk membunuh naga itu? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyingkirkan binatang buas yang menghalangi jalan ini terlebih dahulu." Bab 4129 Batu Hitam yang Mengerikan. Hanya ada beberapa serigala kecil. Level mereka terlalu rendah dan mereka tidak layak mengambil tindakan sama sekali. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia bersembunyi di belakang Gong Sun Wan. Hal yang sama juga berlaku untuk Ye Tian dan yang lainnya berada di dekatnya dan tidak berniat mengambil tindakan jahat. Hahaha, kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu sangat berani. Ying tertawa terbahak-bahak, ekspresinya penuh ejekan. Pada saat yang sama, batu hitam di depannya mengambil tindakan. Dia mengulurkan tangan dan meraih 2 serigala iblis es dan api di depannya dengan tangan abadi yang besar, dan kemudian berubah menjadi bola kabut hitam. Kedua serigala iblis itu terus meronta, dan kabut hitam terus bergulung, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri. Pada awalnya, ada 1 atau 2 lolongan serigala yang melengking, tapi kemudian mereka berhenti tiba-tiba, dan kabut hitam berangsur-angsur menjadi tenang. Ketika batu hitam menghilangkan kabut hitam, hanya ada tumpukan tulang mati di mana kedua serigala iblis itu berada sebelumnya, dan semua daging dan darah mereka telah dimakan. Alis Ying terangkat, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Kekuatan gelap awalnya memiliki kemampuan untuk melahap, tetapi sangat jarang menjadi begitu kuat dan melahapnya begitu cepat. Monster peri yang telah mencapai level ke-11 telah memiliki kewarasan yang kuat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka segera menyadari bahwa orang-orang di depan mereka sangat kuat sehingga mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi melarikan diri. Tetapi pada saat ini, tim pembunuh naga mengambil tindakan. Mereka awalnya adalah pemburu hadiah, dan tugas mereka adalah membunuh monster abadi dan merebut ramuan batin.
Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kali ini. Gui Qiong menebas pedang peri lebar di tangannya, dan memotong salah satu kepala serigala dengan satu serangan. Kemudian dia melambaikan backhand-nya, membuang posisi di dadanya, dan menaruh ramuan dalam monster ke telapak tangannya. Sebagai orang kuat di tingkat akhir Kaisar Abadi, tidak sulit untuk membunuh monster abadi tingkat ke-11. Kemudian dia menebas dengan dua pedang lagi, dan dua serigala iblis es dan api terbunuh di tempat. Dua orang yang tersisa, Luan Wei dan Yu Qiba, juga bertindak sangat cepat, masing-masing membunuh dua serigala iblis es dan api. Beberapa orang yang tersisa melarikan diri dengan liar dan melarikan diri ke hutan lebat di sebelah mereka karena malu. Ye Bufan berdiri di belakang Gong Sun Wan dan menggelengkan kepalanya, monster peri tingkat ke-11 memang terlalu lemah. Che Ying berdiri di sampingnya, hampir tersedak air liurnya sendiri. Masih bisakah kamu merasa malu, bahkan mengambil tindakan? Kamu tidak memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu terlalu lemah. Ye Bufan memutar matanya ke arahnya, kamu juga tidak mengambil tindakan. Che Ying tersipu karena marah, saya tidak mengambil tindakan karena mereka tidak mengambil tindakan layak untukku. Titik petik 2. Kamu, Che Ying ingin muntah darah. Bagaimanapun, dia murid inti dari Sekte Ling Qiao. Meskipun dia adalah Kaisar Abadi, dia masih mampu bertarung bahkan jika dia bertemu Kaisar Abadi di puncaknya. Dia tidak mengambil tindakan karena meremehkan, tetapi pria tak tahu malu ini berani meremehkan dirinya sendiri. Dia ingin menamparkan orang lain sampai mati, tapi Ye Bufan bersembunyi di belakang Gong Sun Wan setelah mengatakan itu, membuatnya mustahil untuk mengambil tindakan. Oke, ini baru permulaan. Jika kamu memiliki keterampilan, tinggalkan saja. Ekspresi Gong Sun Wan selalu sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan pertengkaran di antara orang-orang. Che Ying mendengus dingin. Dia juga merasa bahwa menyerang bajingan ini di bawah statusnya. Bagaimanapun, dia adalah murid inti dari sekte besar, sementara pihak lain hanyalah peran kecil di tahap awal Dewa Abadi. Jika Anda benar-benar marah, justru akan menaikkan status orang lain. Tim pembunuh naga mengumpulkan ramuan dalam dari serigala iblis berkepala dua, dan semua orang berangkat lagi. Saat ini, kita semakin dekat ke alam naga, dan kita telah mencapai kedalaman surga Raja Iblis. Level monster peri yang muncul di sekitar kita jauh lebih tinggi daripada yang ada di luar. Semuanya, harap berhati-hati. Saat Gong Sun Wan memperingatkan, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari dalam hutan. Aum, raungannya begitu keras hingga membuat seluruh hutan pegunungan bergetar dan bumi bergetar. Kemudian dua sosok besar datang berlari kencang dari kejauhan, satu di belakang yang lain, mereka jelas merupakan dua harimau besar. Binatang abadi tingkat 12, harimau pemecah langit lapis baja besi, tampak seperti harimau yang membesar 100 kali lipat, tetapi tubuhnya ditutupi lapisan sisik dan pertahanannya sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka, serigala iblis berkepala dua tadi hanyalah adik laki-laki, dan efektivitas tempur mereka tidak pada tingkat yang sama. Ekspresi Gui Qiong sedikit berubah setelah melihat harimau pemecah langit lapis baja besi. Semuanya, hati-hati. Benda ini sangat kuat. Dalam hal kekuatan tempur, ia sebanding dengan mendiang Kaisar Abadi, tetapi kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat dari itu. Petik 2. Mereka adalah pemburu hadiah, telah aktif di surga Kaisar Iblis sepanjang tahun, dan sangat akrab dengan semua jenis monster peri. Tentu saja, dia juga mengetahui kekuatan harimau pemecah langit lapis baja besi. Kami bertiga hanya bisa menangani satu, kamu bisa menangani sisanya. Gui Xiong tidak lagi sesantai sebelumnya, dan bahkan tidak ada yang mengambil tindakan. Sebaliknya, dia memanggil Luan Wei dan Yu Qiba di belakangnya, dan ketiganya dari mereka memecahkan baju besi. Kong Hu mengepung bagian tengah. Nak, hati-hati. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya pria itu. Che Ying tidak repot-repot menyerang Ye Bufan, tapi merasa dia tidak bisa mengungkapkan kepanikan di dalam hatinya, jadi dia menghindar ke arah anggota kelompok lainnya. Ketiga anggota tim pembunuh naga bekerja sama dengan sangat baik dan sangat berpengalaman dalam menangani monster peri. Gui Xiong memegang pedang raksasa di depannya untuk menarik perhatian harimau lapis baja yang menembus langit.
Pedang peri di tangan Luan Wei lincah dan terus menyerang kedua matanya. Di tangan Yuchiba ada tombak yang panjangnya 3 kaki. Titik serangan utamanya adalah tulang rusuk dan bokong yang lemah. Mereka bertiga bergabung, dan meskipun macan pemecah langit lapis baja besi sangat kuat, ia hanya bisa berteriak frustrasi pada saat ini, terjebak sampai mati dan tidak dapat keluar dari pengepungan. Caiying di sisi lain memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda. Dia tidak memiliki trik apapun, dia bahkan tidak menggunakan senjata, tetapi meninju dengan kekuatan yang besar. Dari segi ukuran, Armored Sky Breaking Tiger ratusan kali lebih besar darinya, tapi kecepatannya jauh lebih rendah. Dia terkena pukulan keras di dahi. Aum, pukulan ini tampaknya masih utuh, dan bahkan sisiknya tidak patah, tetapi harimau lapis baja pemecah langit itu terlempar ke belakang dan terbang sejauh 100 kaki, melolong kesakitan. Teknik rahasia eksklusif Sekte Ling Qiao, tinju giok patah, paling berfokus pada keterampilan, dan tentang mengalahkan sapi melintasi gunung. Setelah mencapai negara bagian Dacheng, dia meninju batu giok tersebut. Bagian luarnya masih utuh, tetapi bagian dalamnya hancur. Karena alasan inilah disebut tinju giok patah. Kekuatan pertahanan Skybreaker Tiger lapis baja sangat mencengangkan, tapi sebagian besar terletak pada armor di permukaan, tapi di dalamnya tidak ada bedanya dengan monster peri biasa. Jika dihadapkan dengan pedang, ia tidak akan takut, tetapi ia menderita luka dalam yang serius akibat pukulan ini. Aum, harimau lapis baja yang menembus langit itu meraung, matanya merah darah, dan ia membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas mendekat. Sosok Caiying melintas, menggunakan teknik gerakan Sekte Ling Qiao, dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, harimau penusuk langit lapis baja, yang telah tiba, meninju titik lemah di sisinya. Aum, harimau pemecah langit lapis baja besi kembali melolong, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Bab 4130 Apakah ini layak untukku? Harimau lapis baja yang menembus langit itu sedikit panik. Melihat bahwa dia bukan tandingannya, dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi Caiying sangat cepat dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Harimau lapis baja yang menembus langit terus berteriak, mencoba melarikan diri, dan pertahanan awalnya yang kuat tidak ada gunanya di depannya. Ketika pukulan ke-18 mengenai dadanya, darah muncrat dengan deras, dan organ dalamnya hancur total. Caiying mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan manik-manik berwarna merah darah terbang keluar dari mulutnya. Itu jelas merupakan ramuan dalam binatang iblis. Harus dikatakan bahwa serangannya kali ini sangat bersih dan rapi. Dia membunuh monster abadi tingkat 12 dengan 18 pukulan, yang cukup untuk dipamerkan di mana saja. Sisi lain juga mendapatkan hasil. Gui Qiong menarik lebih dari 50% serangan harimau lapis baja penusuk langit, dan Luan Wei menusuk mata kirinya dengan pedangnya. Yang paling kejam adalah Yuchiba, yang melihat peluang dan menusuk krisan harimau lapis baja itu. Tombak sepanjang 3 kaki itu menembus tanpa akarnya. Dengan lolongan melengking, harimau lapis baja yang menembus langit itu juga mati di tempat. Caiying berbalik dan berjalan kembali, menatap Ye Bufan dengan bangga. Nak, pernahkah kamu melihat ini? Tahukah kamu betapa kuatnya orang itu sekarang? Apakah kamu bercanda? Ye Bufan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Aku benar-benar memukulinya 10 kali karena membereskan hal yang tidak berguna itu. Setelah itu semua kerja keras ini, kamu masih punya keberanian untuk kembali dan pamer padaku. Kamu, wajah Caiying memerah dan dia merasakan keinginan untuk muntah darah lagi. Orang ini sangat tidak tahu malu sehingga dia membunuh macan pemecah langit lapis baja besi dengan 18 pukulan, namun rekor mengesankannya dikatakan tidak berharga. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, oke, aku juga mengerti kamu. Jika kamu lemah dalam kemampuan, bukan tidak mungkin untuk memamerkan prestasimu. Tapi kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Tidak masalah jika aku murah hati. Memberitahu orang lain akan membuat mereka tertawa. Caiying merasa paru-parunya akan meledak. Wah, kamu gila sekali, kenapa kamu tidak mengambil tindakan sekarang? Apakah kamu perlu bertanya, mengambil tindakan untuk masalah kecil yang bisa kamu selesaikan?
Ye Bufan berkata tanpa basa-basi, orang yang kuat memiliki martabatnya sendiri, dan dia akan mengambil tindakan terhadap kucing dan anjing. Kamu, aku akan membunuhmu. Ying, aku benar-benar marah, dan aku tidak peduli lagi dengan wajahku, jadi aku mengambil tindakan. Ekspresi Ye Tian berubah dingin dan dia hendak melangkah maju, tapi Ye Bufan menariknya dan bersembunyi di belakang Gong Sun Wan. Oke, berhentilah membuat masalah dan berkonsentrasilah dalam berbisnis. Gong Sun Wan terlihat serius, kita tidak jauh dari tujuan kita sekarang. Tahukah kamu kenapa aku membawamu ke sini? Tanda tanya. Informasinya ada seekor naga yang suka melahap esensi dan darah biksu manusia, dan sering menyelinap keluar dari domain naga untuk memangsa makhluk abadi yang telah memasuki surga Kaisar Iblis. Ying bertanya, di mana lokasi itu? Jauh. Gong Sun Wan berkata, tidak terlalu jauh, hanya 2 jam perjalanan, dan kita hampir memasuki alam naga. Ying bertanya lagi, mengapa peri begitu ingin mendapatkannya Dragon Ball? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini masalah pribadiku. Kata Gong Sun Wan, aku masih mengatakan hal yang sama, aku akan menjadi wanita yang bisa mendapatkan Dragon Ball. Selain itu, aku akan memberi hadiah semua peserta dengan 1 miliar kristal abadi bermutu tinggi sebagai hadiah. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, beberapa orang di sekitarnya sedikit tergerak. 1 miliar kristal abadi bermutu tinggi jelas bukan jumlah yang kecil, yang menunjukkan bahwa pihak lain telah menghabiskan uang, banyak uang. Ye Bufan memiliki ekspresi serakah di wajahnya, tapi dia punya rencana lain di hatinya. Sepertinya wanita ini tidak siap membiarkan siapapun keluar hidup-hidup, jadi dia menjanjikan hadiah yang begitu tinggi. Sekarang ada 10 orang, selain Gong Sun Wan sendiri dan orang yang mendapatkan bola naga, tersisa 8, yaitu 8 miliar kristal peri. Jangan katakan bahwa pihak lain tidak bisa mengeluarkan begitu banyak. Bahkan jika Anda memilikinya di saku Anda tidak bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain. Jadi ini hanya mengecat kuenya, dan Anda tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah selesai. Peri Gong Sun, apakah ada informasi lain tentang naga itu? Berapa banyak yang kamu ketahui? Pembicaranya adalah Gui Xiong. Seberapa kuatkah naga itu? Apakah ada latar belakangnya? Akankah pemenggalan kepala membawa terlalu banyak masalah bagi diri saya sendiri? Gong Sun Wan berkata, kekuatannya setara dengan Kaisar Abadi di tahap selanjutnya, yang setara dengan harimau lapis baja penusuk langit yang baru saja saya bunuh. Saya hanya mengetahui informasi sebanyak ini, dan saya tidak mengetahui sisanya. Luan Wei bertanya, peri, sangat berisiko berurusan dengan naga di dekat wilayah naga. Yang terbaik adalah bertarung dengan cepat. Saya ingin tahu apakah ada rencana. Gong Sun Wan mengangguk, kamu benar. Jika kamu ingin berburu naga itu dan mendapatkan manik-manik naga, kamu harus melakukannya terlebih dahulu. Pancing dia, lalu kita semua bekerja sama untuk membunuhnya dengan cepat, lalu kabur dari sana. Aku sudah punya rencana tindakan, yaitu tidak peduli siapa temukan naga itu, jangan menyerang sendirian, dan segera kirimkan sinyal, lalu semua orang akan bergerak cepat. Pengepungan. Setelah dia mengatakan ini, tidak ada orang lain yang keberatan. Ini seharusnya menjadi rencana teraman saat ini. Ye Bufan akhirnya mengerti kenapa Gong Sun Wan tidak menyukai budidaya guru abadinya. Ternyata dia dibawa ke sini untuk dijadikan umpan, dan tidak peduli dia kuat atau tidak. Jika orang-orang ini benar-benar bertindak seperti ini, mereka mungkin telah terkubur di dalam perut naga sebelum orang lain bisa menyelamatkannya. Dia mengerti, tapi dia tidak menunjukkannya. Peri Gong Sun, kita berempat di sini tidak dapat dipisahkan. Oke, Gong Sun Wan mengangguk dengan santai. Alasan mengapa dia membawa mereka berempat ke sini adalah untuk memancing naga itu muncul, persyaratannya tidak banyak. Semua orang juga mengerti, dan Ying serta yang lainnya menunjukkan senyuman mengejek. Oke, itu saja. Mari kita semua bergerak menuju barat daya bersama-sama. Saat kita mencapai area yang saya sebutkan, kita akan bubar. Setelah memberikan instruksi, Gong Sun Wan membagikan jimat giok pembawa pesan khusus kepada semua orang, dan kemudian memimpin untuk bergerak maju. Oke.
Yang lain mengikuti, tetapi menjaga jarak satu sama lain. Tiba di tempat yang ditentukan 2 jam kemudian, Gong Sun Wan melambaikan tangannya dan semua orang berpencar, namun jarak mereka tidak terlalu jauh, mereka semua berada dalam jarak 100 mil. Jarak ini tidak ada artinya bagi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi. Selama sinyal dikirim, dia akan dapat segera menyelamatkan. Tidak jauh dari situ, Ye Bufan dan mereka berempat berjalan keluar. Sebuah danau kecil muncul di depan mereka, warnanya hijau seperti cermin dan memiliki lingkungan yang indah. Dia duduk di atasnya dan mengambil makanan untuk dibagikan kepada semua orang. Lu Bengxia berkata, "Saudara Ye, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih ingin bergaul dengan orang-orang ini?" Ye Bufan mengambil sebotol bir dan menyesapnya. "Tunggu dan lihat, apakah naga itu benar-benar muncul, singkirkan dulu, lalu adaptasi." Petik 2. Tidak mungkin menyelamatkan Xiao Zizi dengan paksa. Belum lagi kekuatan klan naga, orang-orang di sekitarnya saja tidak cukup. Bahkan dengan kekuatan itu, jika seseorang memiliki sandera di tangannya, mereka tidak bisa bertindak membabi buta. Cara terbaik adalah menyelinap masuk secara diam-diam. Tapi klan naga berbeda dengan klan manusia. Orang sepertimu akan cepat ditemukan jika kamu masuk dengan gegabah. Beberapa orang berdiskusi sebentar, tetapi tidak ada yang bisa menemukan solusi yang baik. Setelah istirahat selama 2 jam dan selesai makan dan minum, tepat ketika semua orang hendak berjalan-jalan, tiba-tiba jimat giok pembawa pesan di tangan Ye Bufan mengeluarkan lampu merah, menunjuk langsung ke barat daya.